Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita, NIM A1C3-19018, kelas reguler A Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Kali ini saya akan melakukan uji regresi pada sebuah data menggunakan software SPSS. Langsung saja. Nah, untuk data yang akan diuji itu terdapat dua data, ada motivasi belajar dan hasil belajar. Nah, untuk motivasi belajar itu kita simbolkan dengan X dan hasil belajar itu kita simbolkan dengan Y. Dengan masing-masing data berjumlah 25 data. Kemudian kita ke SPSS, ke menu variable view. Untuk name itu kita buat X dan urutan kedua itu adalah Y. Lalu untuk urutan pertama di label itu kita buat motivasi belajar, dan untuk Y itu adalah skill belajar. Setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita copy data-data yang ada di Excel dan di paste ke SPSS. Sama halnya dengan variabel Y, itu kita copy dari Excel dan kita paste di SPSS. Nah, setelah data telah kita input, kita ke bagian analyze, pilih regression karena kita akan uji regresi, lalu pilih linear. Nah, untuk motivasi belajar itu kita masukkan ke independen, dan untuk hasil belajar itu adalah dependen. Lalu untuk metode kita pilih enter, dan kemudian kita ke menu statistik, itu kita pilih estimate dan juga model fit, lalu continue. Setelah itu klik OK. Baiklah, inilah tampilan dari output SPSS dari data yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini terdapat banyak tabel. Nah, yang pertama itu ada variabel enter atau remove. Nah, di mana pada tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau variabel yang dibuang dan metode yang digunakan. Nah, dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai motivasi belajar, sedangkan variabel yang digunakan adalah metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya, model summary. Nah, untuk output bagian kedua, model summary, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,224, dan menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut dengan koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Nah, dari output ini diperoleh koefisien determinasi atau R2-nya, atau R square itu adalah 0,5. Dari output tersebut dapat diperoleh bahwa R2-nya adalah 0,5 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar terhadap variabel terikat atau hasil belajar itu ada sebesar 5%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, selanjutnya output bagian kedua itu ada ANOVA. Nah, untuk bagian kedua ini, bagian ketiga,
menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar. Nah, dari output ini terlihat bahwa F hitungnya itu adalah 1,2116 dengan signifikansinya adalah 0,281. Selanjutnya ada bagian keempat, yaitu koefisien. Nah, untuk bagian keempat ini pada kolom D, pada konstan itu adalah 97,144 dan motivasi belajar itu adalah negatif 0,275. Nah, untuk mengambil kesimpulan atau makna dari hasil uji regresi ini, kita dapat dilihat dari uji signifikansinya untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel motivasi belajar dan juga variabel dari hasil belajar. Nah, ada beberapa ketentuan. Jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang nyata. Sedangkan jika dia kecil dari 0,05, maka ada pengaruh yang nyata. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nilai P hitungnya itu 1,103, sedangkan signifikansinya adalah 0,00. Nah, maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap variabel motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar, karena nilai signifikansinya ya lebih kecil dari 0,05 atau sama dengan H0 ditolak dan H1-nya diterima, di mana H0 itu tidak pengaruh yang nyata terhadap kedua variabel dan H1 itu ada pengaruh yang nyata. Baiklah, kesimpulannya yaitu terdapat kesimpulan dari uji regresi ini terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan pada variabel motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar. Baiklah, demikianlah uji regresi mengenai motivasi belajar dan hasil belajar. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.